Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agustinus Sulistianto ERMAP, Enterprise Risk Management Certified Professional, praktisi sekaligus tenaga ahli di bidang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Saat ini, saya juga aktif sebagai konsultan ahli dalam proyek-proyek strategis, serta instruktur dalam berbagai program penguatan kapasitas aparatur pemerintah. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan mengenai pedoman teknis mekanisme pelaksanaan dan proses manajemen risiko pembangunan nasional di lingkup organisasi pemerintah daerah. Materi ini bukan sekedar panduan administratif, melainkan kerangka strategis untuk memastikan setiap tahapan pembangunan daerah berjalan dengan terukur, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Harapannya, melalui pemahaman bersama atas pedoman ini, kita dapat memperkuat tata kelola pembangunan yang inklusif, responsif terhadap risiko, serta sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka panjang. Bapak dan Ibu yang terhormat, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi yang luas menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis. Namun, dinamika pembangunan yang semakin kompleks selalu mengandung risiko pada setiap tahap implementasi. Untuk itu, paradigma tata kelola kita telah bergeser dari sekedar kepatuhan administratif menuju good public governance berbasis manajemen risiko, sebagaimana ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Permendagri tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi Pemerintah Daerah hadir sebagai mandat utama untuk mengharmonisasikan target pembangunan nasional dengan keandalan sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan instrumen ini, pemerintah daerah dibekali fondasi mitigasi yang tangguh agar pembangunan berjalan efisien, terukur, dan berkelanjutan. Landasan yuridis yang menopang regulasi ini disusun secara sangat komprehensif, bermula dari pendelegasian wewenang dalam Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara teknis administratif, pengaturan MRPNO ini juga diwajibkan untuk terpadu dan bersinergi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Integrasi lintas regulasi ini memastikan bahwa identifikasi dan penanganan risiko diikatkan secara langsung pada siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dokumen perencanaan krusial seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). MRPN bukan sekedar jargon teknokratis, melainkan arsitektur kendali risiko yang menuntut presisi terminologi agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ia hadir dalam dua wajah yang saling beririsan. MRPN lintas sektor, di mana daerah harus menyelaraskan peta risiko otonominya dengan komando strategis pusat, dan MRPNO pemerintah daerah yang menegaskan tanggung jawab internal OPD dalam mengawal risiko desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Inilah panggilan disiplin kenegaraan, bahwa manajemen risiko bukan pilihan, melainkan kontrak akuntabilitas demi tegaknya tujuan bernegara. Tata kelola publik berbasis risiko hanya akan kokoh bila arsitektur kewenangan dipisahkan secara tegas. Eksekusi program, pembinaan sistem, dan pengawasan independen. Tanpa garis kendali yang jelas, pemerintah daerah mudah terjerat inefisiensi dan moral hazard. Karena itu, Perpres 39/2023 menegaskan model Three Lines of Defense sebagai fondasi MRPNO. Kepala daerah memegang mandat tunggal, menetapkan kebijakan melalui perkada, merinci struktur, kerangka kerja, serta strategi budaya risiko, sekaligus menentukan kapasitas, selera, toleransi, dan limit risiko daerah. Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk memastikan koordinasi makro,
dibentuklah Tim Koordinasi MRPNO Lintas Sektoral sebagai orkestrasi strategis yang menjaga disiplin risiko di seluruh ekosistem pemerintahan daerah. Tim Koordinasi MRPNO Pemerintah Daerah adalah puncak orkestrasi kebijakan risiko di daerah, diketuai ex officio oleh Sekretaris Daerah sebagai motor birokrasi, sekaligus Ketua TAPD. Penempatan Sekda di posisi ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi krusial yang menjamin rekomendasi mitigasi risiko dapat langsung terintegrasi ke dalam kebijakan penganggaran APBD. Keanggotaan diperkuat oleh para asisten Sekda agar seluruh rumpun urusan pemerintahan tercakup tanpa celah. Dengan mandat luas, tim koordinasi merumuskan kebijakan MRPNO, menyusun petunjuk teknis, memastikan harmonisasi risiko dalam pencapaian target sektoral, mengkoordinasikan kendala lintas perangkat daerah, memberi rekomendasi portofolio risiko kepada kepala daerah, hingga menyajikan laporan akuntabilitas secara berkala. Unit Pemilik Risiko, UPR, adalah ujung tombak pertahanan pertama, beroperasi langsung di tingkat perangkat daerah. Kepala dinas atau badan sebagai pengguna anggaran memikul tanggung jawab absolut, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko atas seluruh program dan kegiatan dalam DPA. Fungsi inti UPR bukan sekadar reaktif, melainkan proaktif, membaca konteks ketidakpastian, menetapkan profil risiko, serta mengeksekusi rencana tindak pengendalian agar target IKU tidak tergelincir. Lebih dari itu, UPR wajib menginventarisasi isu strategis yang bisa bereskalasi menjadi krisis kelembagaan, sekaligus menjadi pilar penyangga MRPN lintas sektor dengan mengintegrasikan mandat perlakuan risiko pusat ke dalam profil risiko daerah. Dengan demikian, UPR adalah garda terdepan yang memastikan setiap denyut program daerah tetap selaras dengan disiplin risiko nasional. Unit Manajemen Risiko, UMR, adalah lini pertahanan kedua yang meneguhkan disiplin risiko dalam arsitektur perencanaan daerah. Berposisi di Bapeda atau nomenklatur sejenis, UMR memastikan manajemen risiko tidak tercerabut dari siklus strategis RPJMD. Fungsinya bukan mengelola manajemen risiko teknis secara mikro, melainkan menjadi fasilitator metodologis, agregator data komposit, dan perancang kerangka kerja operasional. UMR menyusun pedoman, SOP, serta menggelar sosialisasi dan asistensi kelembagaan agar seluruh UPR memiliki keseragaman praktik. Peran vitalnya adalah mengkonsolidasikan profil risiko sektoral menjadi peta risiko daerah yang komprehensif, lalu memastikan integrasi hasil manajemen risiko ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran melalui SIPDRI. Semua hasil agregasi dilaporkan berjenjang kepada Ketua Tim Koordinasi MRPNO, menjadikan UMR sebagai penghubung strategis antara garda operasional dan puncak kebijakan. Unit Pengawas Intern atau UPI adalah benteng terakhir tata kelola risiko daerah, dijalankan oleh Inspektorat Daerah sebagai APIP. Prinsip dasarnya, memberi asuransi independen atas mutu kebijakan dan efektivitas implementasi MRPNO, bebas dari intervensi eksekutif lini pertama maupun kedua. Auditor dan tenaga ahli inspektorat bertugas mengevaluasi desain kebijakan, menilai efektivitas pelaksanaan, serta memastikan integritas sistem manajemen risiko daerah. Untuk menjaga objektivitas, UPI dilarang terlibat dalam perumusan profil risiko teknis atau pengambilan keputusan operasional. Kewenangannya mencakup review asuransi atas pelaporan MRPNO, penilaian maturitas sistem manajemen risiko, hingga audit investigatif atas peristiwa risiko fatal yang menimbulkan kerugian negara atau kegagalan mitigasi lintas sektoral. Dengan demikian, UPI adalah penjamin independen yang memastikan setiap lapisan pertahanan benar-benar bekerja, menutup celah moral hazard, dan menjaga akuntabilitas publik. Mandat standarisasi kompetensi aparatur adalah fondasi yang memastikan arsitektur tata kelola risiko tidak berhenti sebagai formalitas administratif. Regulasi menegaskan, setiap aktor kunci, sekda dan asisten sebagai pimpinan tim koordinasi, kepala dinas atau badan sebagai UPR, perencana Bapeda sebagai UMR, serta auditor inspektorat sebagai UPI, wajib memiliki sertifikasi profesi manajemen risiko. Skema sertifikasi berjenjang yang diakui BPKP,
LSPMR dan BNSP meliputi CRMO untuk staf pelaksana, CRMP atau CRPP untuk pimpinan manajerial dan pemilik risiko, serta CGCAE dan CRGP untuk pengawas strategis lintas sektoral. Kewajiban ini bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen quality control, memastikan dokumen analisis, matriks risiko 5x5, hingga perhitungan efisiensi finansial RTP dihasilkan dengan metodologi ilmiah berbasis data, bukan asumsi rapuh. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi aparatur adalah garansi integritas, bahwa setiap keputusan risiko daerah berdiri di atas landasan ilmu, akuntabilitas, dan legitimasi publik. Kerangka kerja MRPNO pemerintah daerah adalah fondasi sistemik yang memastikan manajemen risiko berjalan holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berbasis prinsip ISO 31000-2018 yang dikontekstualisasikan dengan budaya birokrasi Indonesia, framework ini wajib memuat 3 elemen utama: sistem MRPNO, proses operasional, dan evaluasi berkala. Sistem MRPNO sendiri terdiri atas 3 lapisan. Kebijakan pelaksanaan sebagai tone at the top yang menetapkan tujuan, konteks, selera risiko, komitmen SDM tersertifikasi, integrasi SPBE, dan strategi budaya risiko. Prosedur teknis yang ditetapkan melalui keputusan Sekda agar adaptif dan gesit terhadap dinamika lapangan. Serta praktik penerapan yang mengatur langkah preskriptif mulai dari penetapan objek prioritas, limit risiko sektoral, hingga interaksi sistematis UPR, UMR, UPI sepanjang tahun. Dengan kerangka ini, MRPNO bukan sekadar dokumen, melainkan arsitektur hidup yang menyalurkan komitmen pimpinan puncak ke dalam prosedur operasional dan praktik nyata, menjaga konsistensi antara kebijakan, teknis, dan budaya risiko di seluruh perangkat daerah. Bapak dan Ibu yang baik, siklus proses MRPNO adalah denyut nadi manajemen risiko daerah, sebuah mekanisme iteratif, berkesinambungan, dan terpadu. UPR sebagai pelaksana utama, dengan dukungan metodologis UMR, mentranslasikan tujuan pembangunan yang abstrak menjadi matriks ketidakpastian yang terukur, auditable, dan realistis untuk dimitigasi. Tahapan siklus ini meliputi perumusan lingkup, konteks, dan kriteria untuk menetapkan batasan dan arah risiko. Penilaian risiko melalui identifikasi, analisis, dan evaluasi kuantitatif. Penentuan perlakuan risiko dengan rencana tindak pengendalian yang preskriptif. Komunikasi dan konsultasi lintas sektoral agar harmonisasi risiko tercapai. Pemantauan dan review berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pengendalian. Pencatatan dan pelaporan dokumenter sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi. Dengan siklus ini, MRPNO bukan sekedar prosedur administratif, melainkan mesin disiplin risiko. Tahap konteks dan kriteria risiko adalah fondasi pertama siklus MRPNO, sebuah pemetaan menyeluruh atas lanskap lingkungan strategis tempat perangkat daerah beroperasi. Pimpinan UPR wajib membaca faktor internal, kapasitas fiskal, SDM, aset, infrastruktur teknologi, dan eksternal, regulasi pusat, politik lokal, bencana, demografi, disrupsi digital, lalu mengaitkannya dengan sasaran Renstra OPD. Output utama tahap ini adalah kriteria risiko daerah, instrumen ukur yang menegaskan kapan suatu ketidakpastian dianggap ancaman dan sejauh mana ia dapat ditoleransi. Kriteria ini diwujudkan dalam matriks risiko 5x5, probabilitas versus dampak, sebagai standar yang direkomendasikan BPKP. Dengan kerangka ini, risiko tidak lagi samar, melainkan terdefinisi, terukur, dan siap dikendalikan. Matriks risiko 5x5 adalah instrumen kompas yang menegaskan batas antara ketidakpastian yang masih bisa ditoleransi dan ancaman yang wajib segera ditangani. Skala probabilitas 1-5 dipadukan dengan skala dampak 1-5 menghasilkan skor komposit 1-25 yang membagi risiko ke dalam zona acceptable 1-5 hijau atau biru dan unacceptable 15-25 oranye atau merah.
Risiko yang masih dalam zona hijau dapat diterima sebagai bagian dari dinamika operasional. Sementara risiko ekstrim di zona merah adalah alarm keras, memicu intervensi strategis, mobilisasi sumber daya darurat, dan atensi langsung dari pimpinan tertinggi daerah. Dengan matriks ini, manajemen risiko daerah tidak lagi berbicara dalam asumsi, melainkan dalam angka yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian risiko adalah jantung analisis MRPNO, dijalankan melalui 3 subaktivitas berurutan. Identifikasi risiko. UPR secara proaktif menyingkap potensi kegagalan dengan metode sebab akibat, membedakan gejala permukaan dari akar masalah. Analisis risiko. Ketidakpastian yang teridentifikasi dikalibrasi terhadap efektivitas kontrol yang ada, lalu dipetakan ke matriks 5x5 untuk menghasilkan 2 skor krusial. Risiko inheren tanpa pengendalian dan risiko residual setelah pengendalian berjalan. Evaluasi risiko. Ancaman diprioritaskan berdasarkan skor residual, divalidasi silang, dan diurutkan untuk menentukan top risks yang wajib dimitigasi dengan alokasi APBD presisi. Sementara risiko trivial cukup dipantau. Dengan mekanisme ini, penilaian risiko bukan sekadar daftar ancaman, melainkan proses rasionalisasi manajerial yang memastikan setiap rupiah rakyat diarahkan untuk menutup celah paling kritis. Perlakuan risiko adalah fase pengambilan keputusan strategis, menentukan bagaimana organisasi merespons ancaman yang telah diprioritaskan. Kepala perangkat daerah wajib menyusun rencana tindak pengendalian atau RTP dan memilih opsi respons yang proporsional. Menghindari risiko, membatalkan program atau inovasi yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum atau politik ekstrim. Mengurangi risiko, merancang intervensi operasional baru untuk menekan probabilitas atau dampak, seperti diklat PPK, sistem keamanan siber, atau infrastruktur fisik. Membagi atau mentransfer risiko, mengalihkan exposure finansial atau hukum ke pihak ketiga melalui kontrak penalti, asuransi, atau jaminan pelaksanaan. Menerima risiko, secara sadar mendokumentasikan keputusan untuk tidak melakukan intervensi tambahan bila residual risk berada dalam zona aman atau biaya pengendalian lebih besar daripada potensi kerugian. Hasil konsolidasi dituangkan dalam register risiko, dokumen baku yang memuat daftar ancaman, akar penyebab, indikator kinerja terdampak, skor inheren dan residual, rancangan RTP, timeline mitigasi, serta penanggung jawab pelaksana. Komunikasi, konsultasi, pemantauan, review, dan pelaporan adalah siklus terakhir yang memastikan disiplin risiko tidak berhenti di atas kertas, melainkan tercatat dalam jejak audit yang transparan. Komunikasi dua arah membangun kepedulian staf pelaksana, sekaligus menyediakan data murni bagi kepala daerah untuk mengambil keputusan berbasis bukti. Pemantauan dilakukan Spartan sepanjang tahun anggaran, menjadi sistem early warning atas efektivitas RTP, sekaligus detektor anomali insidental seperti pandemi, krisis moneter, atau bencana ekstrim. Semua temuan, hambatan, dan realisasi mitigasi ditransformasikan menjadi laporan akuntabilitas berjenjang kepada Kementerian Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, tata kelola risiko daerah berdiri kokoh di atas prinsip transparansi, respons adaptif, dan akuntabilitas publik. Digitalisasi MRPNO dalam SIPDRI adalah transformasi mendasar dari birokrasi kertas menuju ekosistem data real-time. Esensinya bukan lagi pada dokumen tebal yang statis, melainkan pada kemampuan sistem untuk mengotomatisasi, mengintegrasikan, dan menyinkronkan seluruh tahapan manajemen risiko ke dalam satu platform nasional, SIPDRI. Integrasi ini bukan sekedar administrasi, melainkan pengejawantahan kebijakan makro. Prinsip Satu Data Indonesia, Perpres 39/2019, yang menuntut konsistensi data nasional. Arsitektur SPBE nasional, Perpres 95/2018 yang memastikan tata kelola digital terpadu. Strategi Stranas PK, Perpres 54/2018 yang menutup ruang gelap manipulasi anggaran. Dengan digitalisasi ini, MRPNO menjadi instrumen transparansi yang hidup. Setiap matriks risiko, setiap RTP, dan setiap laporan akuntabilitas tertanam langsung dalam sistem, membentuk ekosistem perencanaan penganggaran digital yang anti manipulasi dan berdaya kendali penuh. Integrasi risiko dalam dokumen perencanaan adalah kewajiban mutlak pemerintah daerah agar peta risiko tidak berdiri sendiri.
melainkan menyatu dengan arsitektur pembangunan jangka panjang hingga tahunan. Bapeda sebagai UMR bersama BPKAD memastikan matriks mitigasi dan register risiko terhubung dengan hierarki dokumen teknokratik. RPJPD 20 tahun. Visi pembangunan jangka panjang wajib dipayungi analisis ancaman makro, megatrend global, krisis ekologis, dan transisi demografi. RPJMD dan Renstra 5 tahun. Target strategis dan janji politik kepala daerah dikalibrasi dengan kapasitas fiskal, selera risiko, dan peta risiko daerah. RKPD dan Renja tahunan. Integrasi teknis operasional, di mana RTP diturunkan hingga level program, kegiatan, dan subkegiatan pelayanan publik. Dengan kerangka ini, manajemen risiko bukan sekedar lampiran, melainkan urat nadi perencanaan yang menjaga agar setiap visi politik, strategi teknokratik, dan operasional tahunan berjalan dalam koridor kendali yang terukur. Integrasi MRPNO dalam SIPDRI menegaskan bahwa setiap entry input, penjadwalan, dan pelaporan harus melewati alur validasi persetujuan yang rigid. Administrator, pengguna anggaran, dan perencana di UPR wajib melakukan sinkronisasi berjenjang dari visi RPJMD hingga subkegiatan operasional melalui antarmuka terenkripsi. Pada modul e-planning dan e-budgeting, setiap tahapan, penetapan pagu, rincian belanja, kodifikasi Permendagri 90/2019 hingga validasi standar harga, SBU, HSPK, ASB, harus dievaluasi terhadap risiko pengadaan, fluktuasi harga, dan inefisiensi administratif. Data kuantitatif dari register risiko tidak lagi sekedar pajangan, melainkan justifikasi teknokratis dengan legal standing untuk mempertahankan urgensi anggaran mitigasi di hadapan DPRD. Dengan kerangka ini, pencairan belanja tidak terduga, BTT, atau pergeseran anggaran darurat wajib dilampiri dokumen hasil perhitungan residual risk dari SIPDRI. Artinya, setiap rupiah yang digeser atau dicairkan berdiri di atas bukti algoritmik yang sahih, bukan sekedar argumentasi politis. Integritas SIPDRI adalah pilar fraud control plan yang menutup ruang manuver penyalahgunaan wewenang. Setiap intervensi ilegal, penghapusan, penambahan program siluman, atau penyesuaian strategi risiko tanpa otorisasi akan terekam permanen dalam jejak digital historis. Sistem ini mengikat seluruh proses ke dalam algoritma yang memetakan akar penyebab risiko, target capaian, realisasi serapan anggaran RTP, hingga loss event database secara otomatis. Dengan fasilitas agregasi big data, SIPDRI menghadirkan early warning system visual bagi kepala daerah, Sekda sebagai koordinator MRPNO, dan auditor APIP. Sistem ini memberi sinyal dini sebelum kegagalan proyek menimbulkan efek tular sistemik bagi stabilitas ekonomi wilayah. Dengan demikian, SIPDRI bukan sekedar platform administrasi, melainkan benteng digital anti-fraud yang menjaga akuntabilitas pembangunan daerah. Strategi MRPNO dalam RKPD dan APBD 2027 adalah momentum krusial. Tahun ketiga RPJMN 2025-2029 sekaligus pengejawantahan visi prioritas nasional Astacita. Karena itu, integrasi manajemen risiko ke dalam dokumen perencanaan 2027 harus dilakukan dengan presisi, holistik, dan sepenuhnya terdigitalisasi melalui SIPDRI. Pendekatan ini memastikan RKPD 2027 tidak hanya memuat daftar program, tetapi juga peta risiko yang terukur, sehingga setiap target pembangunan daerah memiliki instrumen mitigasi yang jelas. APBD 2027 menjadi instrumen fiskal yang disiplin risiko, di mana setiap rupiah dialokasikan dengan justifikasi berbasis data residual risk computation, bukan sekadar kompromi politik. Simulasi pengendalian memungkinkan pemerintah daerah menguji skenario risiko, dari fluktuasi fiskal hingga krisis insidental sebelum benar-benar terjadi, sehingga intervensi darurat dapat dipersiapkan lebih dini. Dengan strategi ini, RKPD dan APBD 2027 bukan sekadar dokumen teknokratik, melainkan arsitektur kendali risiko nasional. Strategi perencanaan 2027 meliputi sinkronisasi mutlak dengan prioritas nasional, pengamanan kapasitas fiskal melalui readiness kriteria, dan integrasi data sasaran. Pelaksanaan dan pengendalian RKPD/APBD 2027 menuntut disiplin berbasis resiko agar setiap rupiah anggaran benar-benar terkendali. Ada dua mekanisme utama. Pemanfaatan SIPDRI sebagai alat kendali.
Setiap rincian belanja 2027 wajib melalui validasi pagu dan pelabelan RTP. Modul evaluasi SIPDRI memberi early warning bila serapan anggaran meleset dari kurva S, sehingga pimpinan dapat segera menindak dengan notifikasi risiko keterlambatan. Review APIP secara berkala. Inspektorat sebagai UPI wajib menelaah rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan menjadi perkada. Tujuannya memastikan program berdampak tinggi sudah dilengkapi biaya mitigasi relevan, tanpa jebakan overbudgeting atau inefisiensi. Dengan mekanisme ini, RKPD/APBD 2027 bukan sekedar dokumen fiskal, melainkan instrumen kendali risiko real-time yang menjaga integritas pembangunan daerah. Simulasi kasus menunjukkan identifikasi risiko pada program penurunan stunting, seperti inakurasi data dan keterlambatan pengadaan logistik PMT. Tahap 2. Penilaian risiko. Penerapan matriks 5x5 BPKP. Berdasarkan kriteria parameter pemerintah daerah dan pedoman penilaian dari BPKP, UPR melakukan tabulasi perhitungan, skor kemungkinan kali skor dampak. Analisis risiko 1. Inakurasi data sasaran. Probabilitas kemungkinan terjadi dinilai level 4 sering, kali dampak dinilai level 4 signifikan, mengganggu IQ kepala daerah. Sama dengan menghasilkan skor 16, kuadran zona merah atau unacceptable risk. Analisis risiko 2, keterlambatan lelang. Probabilitas kemungkinan terjadi dinilai level 3 mungkin, kali dampak dinilai level 3 moderat. Sama dengan menghasilkan skor 9, kuadran zona kuning atau harus diawasi. Tahap 3. Perlakuan risiko dan input ke SIPDRI, rencana kerja dan anggaran. Dikarenakan risiko 1 berada pada tingkat bahaya zona merah, skor 16, Kepala Dinas, pimpinan UPR, memutuskan strategi mengurangi atau memitigasi risiko, risk reduction, dan memformulasikan rencana tindak pengendalian, RTP, berupa pembentukan Satgas Verifikasi Data Lintas Sektoral di lapangan. Simulasi eksekusi di aplikasi SIPDRI. Pada modul penganggaran aplikasi SIPDRI untuk tahun 2027, admin perencanaan perangkat daerah menambahkan penjabaran subkegiatan koordinasi dan pemutakhiran data sasaran stunting dan mengunci tagging bahwa subkegiatan ini merupakan murni inisiatif mitigasi risiko. Biaya rapat koordinasi dan bahan bakar operasional verifikasi pendataan lapangan dimasukkan sebagai rincian belanja yang menginduk pada standar biaya umum, SBU, yang secara hukum sudah dijustifikasi sebagai beban biaya pengendalian risiko sah dalam APBD 2027. Tahap 4. Pelaksanaan dan pemantauan RKPD APBD 2027. Memasuki triwulan 2 tahun 2027, mekanisme pengendalian berbasis risiko menunjukkan bukti nyata efektivitas MRPNO. Capaian hasil, RTP verifikasi data lapangan berhasil dieksekusi. Data sasaran balita stunting terkonfirmasi 100% mutakhir dan akurat. Kalkulasi ulang residual risk. Probabilitas salah sasaran turun drastis dari level 4 menjadi level 1. Skor residual risk tercatat 1 likelihood dikali 4 impact sama dengan 4. Masuk zona hijau atau acceptable risk. Ilustrasi ini membuktikan bahwa MRPNO bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kerangka algoritmis yang menyelamatkan pagu 15 miliar rupiah dari jebakan inefisiensi. Lebih jauh, ia menjamin target prioritas Astacita 2027 terselesaikan secara presisi, akurat, dan optimal. Evaluasi kematangan dan pengawasan intern berkala. Sistem tata kelola MRPNO hanya akan tetap relevan bila ditopang evaluasi independen yang sistematis dan berkala. Kualitas kebijakan dijaga melalui penilaian maturitas, maturity assessment, oleh auditor dan PPUPD di Inspektorat Daerah sebagai unit pengawas intern. Metodologi yang digunakan adalah standar BPKP melalui kerangka SPIPT, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, yang menghasilkan skor kuantitatif Manajemen Risiko Indeks (MRI). MRI berfungsi sebagai variabel determinan untuk menilai apakah investasi fiskal pemerintah daerah dalam program super krusial, stunting, ketahanan pangan, padat karya pengentasan kemiskinan ekstrim, dijalankan secara acak dan reaktif atau terstruktur, terkoordinasi, dan antisipatif. Ringkas, metrik kematangan MRPNO
BPKP Assessment, kapabilitas maturitas manajemen risiko birokrasi dibagi ke dalam 5 jenjang evolusioner. Level 1, ad hoc initial, praktik risiko fragmentaris, bergantung individu, tanpa kebijakan formal, reaktif dan sporadis. Level 2, developing infrastruktur, pemahaman dasar lahir, dokumen kebijakan mulai disusun, namun penerapan terbatas dan seremonial. Level 3, defined integrated, standar minimum kelulusan, sistematis, terdokumentasi, outcome-oriented, struktur pertahanan 3 lapis berfungsi, SDM bersertifikat. Level 4, managed kuantitatif, tata kelola prediktif berbasis metrik kuantitatif, efisiensi tinggi, fraud mapping responsif. Level 5, optimizing prediktif, puncak maturitas, proaktif, inovatif, prediktif dengan big data, budaya anti kejutan menyatu dalam DNA birokrasi. Evaluasi maturitas SPIPT tidak lagi sekedar administratif, melainkan menilai kualitas integrasi sistem pengendalian risiko, tata kelola, dan efektivitas fraud control. Pemerintah daerah yang mampu menata SDM bersertifikat, menginternalisasi budaya anti kejutan, serta mensinergikan SPBE/SIPDRI akan diganjar pengakuan kapabilitas maturitas MRPNO unggul. Transformasi MRPNO tidak cukup hanya dengan regulasi, metodologi rumit, atau investasi teknologi digital. Tanpa aparatur birokrasi yang memiliki mindset strategis dan risk awareness, seluruh sistem akan gagal secara fundamental. Karena itu, Permendagri mewajibkan pemerintah daerah menyusun strategi pembangunan budaya risiko. Budaya risiko di sektor publik adalah kristalisasi nilai, norma, etika, pengetahuan kelembagaan, dan pemahaman kolektif dari pimpinan hingga staf pelaksana dalam merespons ketidakpastian pelayanan publik. Pedoman BPKP menegaskan pembangunan budaya risiko sebagai strategi navigasi birokrasi menghadapi kompleksitas era disrupsi industri 4.0. Artinya, keberhasilan MRPNO bergantung pada internalisasi budaya antisipatif dan peningkatan kapasitas SDM yang berjiwa risiko. Bapak Ibu yang terhormat, 4 pilar budaya risiko dalam Perkada. Mandat Perkada mewajibkan dokumen strategi pembangunan budaya risiko memuat 4 pilar utama. Keteladanan pimpinan puncak, tone at the top. Komitmen transparan gubernur, bupati, wali kota, sekda, dan kepala OPD menjadi panutan. Pemimpin harus berani membahas kegagalan tanpa budaya menyalahkan, serta menyiapkan safety net kebijakan agar staf pelaksana berani melaporkan potensi pembengkakan anggaran. Tata kelola akuntabel dan transparansi sistemik. Pemisahan tugas jelas antara UPR, UMR, dan UPI dengan toleransi nol terhadap konflik kepentingan. Informasi sensitif tentang kegagalan dibagikan lintas sektor melalui SIPD tanpa manipulasi demi citra sektoral. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM. Anggaran khusus dialokasikan untuk pendidikan, pelatihan berkelanjutan, MOOC, serta sertifikasi profesi agar daerah tidak kekurangan analis risiko yang kompeten. Keputusan berbasis analitika risiko dan sistem penghargaan. Setiap kebijakan strategis, mutasi jabatan, promosi, hingga pemberian TPP dikaitkan dengan kemampuan instansi, personel, memitigasi risiko, menurunkan kerugian negara, dan memulihkan kegagalan program publik. Tata cara pelaporan dokumenter dan pembinaan Kemendagri. Mekanisme pertanggungjawaban akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan daerah menuntut adanya dokumentasi jejak rekam, audit trail, yang dapat diverifikasi silang dan diaudit secara forensik di setiap tahapan siklus kerja. Bukti akuntabilitas atas efektivitas operasional mitigasi resiko dan budaya resiko diwujudkan melalui penyusunan laporan penyelenggaraan MRPNO pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi instrumen utama. Menjamin transparansi atas seluruh proses mitigasi dan pengendalian resiko, menyediakan dasar verifikasi bagi auditor independen maupun pengawas internal, mengintegrasikan pembinaan Kemendagri agar setiap daerah konsisten dengan standar nasional tata kelola resiko. 3 domain laporan MRPNO pemerintah daerah. Pelaporan periodik MRPNO tidak bersifat acak, melainkan wajib mengikuti arsitektur pedoman dengan 3 domain utama. Periodic Risk Monitoring Report, laporan reguler, triwulan, semester, 5 tahunan, berisi analisis korelasi risiko dengan deviasi capaian sasaran daerah, memuat peta risiko terbaru, beban biaya mitigasi,
RTP, Loss Event Database, serta skor komposit indeks kerentanan organisasi. Cross-Sector Support Progress Report, dokumen pertanggungjawaban lintas sektor atas kepatuhan dan efektivitas UPR dalam mendukung mandat nasional. Contoh, pengamanan risiko pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional agar bebas konflik agraria dan HAM. Incidental Ad Hoc Risk Reporting, laporan darurat insidental yang wajib disusun segera saat terjadi force majeure, misalnya bencana alam katastrofik, krisis layanan publik, OTT korupsi massal, atau peristiwa anomali yang mengancam legitimasi dan stabilitas investasi daerah. Ringkas, tata cara eksekusi pelaporan berjenjang. Pelaporan MRPNO daerah berjalan melalui mekanisme vertikal yang ketat. Bupati atau wali kota menyusun laporan triwulanan tahunan MRPNO tingkat 2. Dokumen dikirim melalui gubernur sebagai pintu gerbang sesuai asas dekonsentrasi. Gubernur atau GWPP tidak sekedar pengumpul, tetapi berwenang memfilter, mengevaluasi peringatan dini kabupaten kota, dan menyusun kompilasi agregat provinsi. Laporan yang lolos evaluasi ditabulasi dengan capaian provinsi, lalu diestafetkan secara digital ke Menteri Dalam Negeri RI sesuai tenggat kalender APBD. Sirkulasi vertikal dan skema pembinaan Kemendagri. Pelaporan MRPNO daerah berjalan paralel dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan (Binwas) yang digawangi Kemendagri. Bupati Wali Kota menyusun laporan komprehensif MRPNO tingkat 2, lalu menyalurkannya melalui gubernur. Gubernur atau GWPP berperan aktif sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi, memfilter, mengevaluasi peringatan dini, dan menyusun kompilasi agregat provinsi. Kemendagri memiliki kewenangan mutlak atas pembinaan, regulasi, pendampingan, dan advokasi pelaksanaan MRPNO. Tugas operasional harian didelegasikan ke Ditjen Bina Bangda sebagai ujung tombak teknokratik. Di tingkat kabupaten kota, pembinaan harian atas laporan pemantauan risiko dijalankan oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ringkas, mekanisme pembinaan terpadu dan peningkatan kapasitas SDM. Pembinaan terpadu oleh pusat dan provinsi tidak lagi sekedar evaluasi kertas laporan, melainkan proaktif di garis depan. Langkahnya mencakup fasilitasi konsultatif teknis dan asistensi penyusunan profil mitigasi risiko bersama kementerian sektor utama. Pendampingan eksekusi pengawasan silang inspektorat terhadap program strategis lintas lembaga pusat. Intervensi paling kritikal adalah standarisasi kualifikasi keahlian aparatur. Peningkatan kapasitas dibuktikan melalui surat tanda tamat diklat manajerial, sertifikat kompetensi terapan, sertifikat profesi manajemen risiko berlisensi nasional, CRMO, CRMP, CGCAE. Targetnya adalah memastikan aparatur daerah, khususnya Sekda dan pimpinan UPR-UPI, memiliki kompetensi analitis fungsional yang sahih untuk menopang maturitas MRPNO. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, terkait alokasi pembiayaan dan masa transisi MRPNO, seluruh mesin tata kelola risiko, dari fasilitasi peningkatan maturitas, mitigasi kultural, modul SIPDRI, diklat sertifikasi aparatur, hingga pengawasan APIP, dibebankan mutlak pada APBD dan sumber penerimaan sah tanpa ikatan. Skema ini dirancang sebagai built-in expenditure framework, melekat permanen dalam pagu unit perangkat daerah, sehingga menutup celah munculnya nomenklatur baru manajemen risiko, yang berpotensi menjadi ladang inefisiensi dan manipulasi fiskal. Untuk menjamin harmonisasi migrasi dari era kepatuhan pasif menuju tata kelola risiko berbasis metrik kuantitatif, regulasi memberi masa transisi, grace period, 2 tahun sejak diundangkannya Permendagri. Dalam rentang ini, pemerintah daerah wajib menuntaskan penerbitan perkada, menata matriks SIPDRI, dan mengesahkan lisensi kompetensi auditor SDM pengendali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan dengan penuh kerendahan hati. Seluruh gagasan dan strategi yang telah dipaparkan hanyalah ikhtiar sederhana untuk memperkuat tata kelola risiko di daerah. Saya sadar masih banyak ruang penyempurnaan, sehingga masukan, kritik, dan kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian menjadi bekal berharga agar upaya ini benar-benar bermakna bagi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Hormat saya,
Agustinus Sulistianto, ERMAP, Enterprise Risk Management Certified Professional. Wassalam.